Jadi selamat malam kepada para peserta dan selamat malam juga kepada para panelis. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Perkenalkan, nama saya Riki Pratomo. Saya merupakan ya direktur dari Loophole Academy. Di sini saya akan menjadi moderator untuk diskusi hukum kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuai dengan publikasi, yaitu kita akan berdiskusi, yaitu tentang kriminalisasi ganja medis, harus berapa banyak korban lagi, ya kan? Nah, kita membahas sebelum saya mulai diskusinya, saya akan memberikan beberapa disclaimer bahwa yang pertama seluruh pendapat yang dilontarkan di dalam webinar ini jangan dianggap sebagai opini hukum dan sebagai legal opinion baik pada pihak manapun. Yang kedua, seluruh konten ini adalah milik Loophole Academy, penyebarannya tanpa izin dan secara melawan hukum akan diproses secara hukum. Dan yang ketiga, tidak ada niat dari masing-masing panelis untuk melakukan pencemaran nama baik ataupun penghinaan kepada pihak manapun dan juga kepada merek usaha manapun. Oke, setelah selesai, mari kita mulai diskusi hukumnya. Oke, jadi sebagai gambaran, kita kan sudah, saya rasa yang daftar ini juga sudah pada mengetahui bahwa tahun 2017 sudah pernah ada kasus Fidelis terkait ganja medis. Yang pada akhirnya itu Fidelis harus terpaksa untuk terpaksa harus masuk ke BUI selama 8 bulan yang pada akhirnya pun juga dibebaskan gitu loh. Nah, sekarang ada kasus serupa, yaitu penggunaan ganja medis oleh Reinhard Rossi yang sekarang sedang di dalam proses persidangan yang nantinya akan dijelaskan oleh Bang Harilay sebagai kuasa hukumnya. Gitu. Nah, diskusi kali ini itu akan membahas sebenarnya itu ganja medis itu bagaimana landscape-nya. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana kasus posisinya terkait yang menimpa Reinhard Rossi, dan kemudian bagaimana sebenarnya itu ganja medis ini baik dari segi budaya, baik dari segi yang sebenarnya terjadi di dunia internasional pun, dan juga bagaimana dari segi hukumnya. Apakah sebenarnya ganja medis ini menjadi sesuatu yang bermasalah sekali dan bisa dijerat pidana, ataukah bisa dianggap sebagai daya paksa. Oke, jadi nanti sistemnya akan ada pemaparan dulu dari para panelis. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan lewat chat oleh para peserta dan jangan lupa digunakan Q&A mode. Jadi di situ ada chat mode, tinggal diklik aja nanti jadi Q&A mode. Oke. Nah, bersama dengan saya yaitu sudah ada 3 panelis kami pada hari ini. Yaitu pertama itu Bang Harilay yang ada di kanan bawah dari layar Anda. Itu Bang Harilay ini adalah sebagai kuasa hukum dari Reinhard Rossi yang ada di Kupang sekarang dan sedang mendampingi Reinhard Rossi di proses persidangan. Selamat malam Bang Hari. Selamat malam Bang Riki dan teman-teman semuanya. Mbak Mas Dira sama Mbak Maria, selamat malam. Oh ya, siap. Nah, jadi kemudian ada di kanan atas, yaitu ada Bang Dira dari Lingkar Ganja Nusantara. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir, Bang. Terima kasih banyak. Ya. Nah, kemudian di bawah saya sendiri itu ada Mbak Maria Tarigan, yang merupakan dari IJRS. IJRS itu merupakan NGO hukum yang mengawal juga dan termasuk ke dalam aliansi yang mengurus tentang kriminalisasi atas ganja medis. Oke. Nah, tanpa berlama lagi, kita akan mulai dulu pemaparan dari Bang Harilay. Jadi Bang Hari, mohon dijelaskan sebenarnya kronologi kasus yang menimpa Reinhard Rossi itu seperti apa, dan kemudian sekarang itu proses persidangannya sudah sampai mana, dan dakwaan dan tuntutannya itu apa saja, Bang? Silahkan. Baik, terima kasih buat kesempatan ini. Pada tahun 2015 saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit Rossi. Dia mengalami sakit saraf terjepit itu pada tahun 2015 dan dia sudah 3 kali pergi untuk memeriksa di rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Omni Hospital. Dan di situ dari keterangan radiologi dan CT scan-nya bahwa dia mengalami sakit saraf terjepit, dan di situ dia kehilangan pekerjaannya di Jakarta. Kenapa dia mengalami sakit saraf terjepit? Karena dia itu sering
bekerja mengangkat barang-barang berat, dan dia sering mendaki gunung dan memikul ransel-ransel yang berat, dan dia pernah jatuh di dalam kolam ikan lele miliknya di Jakarta. Terus pada tahun 2017, Rossi merantau ke Manggarai Barat, tepatnya di Labuan Bajo, untuk mencari pekerjaan baru di sana. Dia di sana bekerja di bagian bidang pariwisata, mengatur jadwal untuk mengelilingi destinasi Labuan Bajo. Terus pada akhir tahun 2018, Rossi mengalami sakitnya kambuh lagi, dan dari situ dia menggali informasi di internet, dan dia temukan bahwa menggunakan air rebusan ganja itu bisa menyembuhkan sakit yang dideritanya. Dari situ dia mencari tahu kepada teman-temannya, yaitu Borsalino yang masih dalam DPO, dan dia bersama Borsalino, dan pada bulan Oktober 2019 dia dan Borsalino dan temannya yang namanya Maxi yang masih DPO itu melakukan patungan untuk membeli ganja yang disediakan oleh temannya Borsalino yang bernama Barce di Jakarta. Lalu dia mencoba merebus dan memakai air rebusan ganja. Di situ dia rasa dalam minum air rebusan ganja itu dia merasa sakitnya berkurang, sehingga pada bulan November dia memesan lagi kepada Borsalino, dan dia patungan lagi bersama dua orang temannya yang masih DPO juga. Dan di situ pada tanggal 16 November kepolisian dari Reserse Narkotika Polda NTT mendapatkan informasi bahwa akan ada ganja yang masuk di Manggarai Barat, tepatnya di Labuan Bajo. Dari situ polisi menggali informasi dan langsung berangkat ke Labuan Bajo pada tanggal 16. Lalu pada tanggal 17 mereka melakukan penangkapan di kosannya Rossi. Dan pada saat sampai di kosannya Rossi, polisi langsung mendapatkan barang atau paket yang masih dibungkus plastik, bungkusan yang seberat 428,2600, dan digeledah lebih lanjut mendapatkan lagi satu klip plastik kecil di saku bagian belakangnya, dan di situ lalu mengambil sampel di Balai POM Kupang dan mengambil tes urin di Rumah Sakit Polri Kupang, dan di situ dinyatakan Rossi positif menggunakan ganja, dan barang yang diduga ganja itu positif ganja. Pada tahap persidangan dihadirkan dua orang saksi yang itu dari kepolisian. Di dalam persidangan fakta-fakta terungkap bahwa Rossi itu menggunakan air rebusan ganja atau membeli ganja tersebut untuk menyembuhkan sakit saraf terjepit yang dideritanya. Dan di dalam berkas perkara ada juga hasil yang keluar dari Rumah Sakit Omni di Jakarta bahwa dia itu mengalami sakit saraf terjepit. Dan dalam dakwaan, ya jaksa penuntut umum
memberikan pasal 14 memakai pasal 144, 111 dan 127 alternatif. Dan dalam fakta persidangan jaksa penuntut umum melihat fakta-fakta yang terungkap itu Rosid melakukan penyalahgunaan untuk diri sendiri, maka dia dituntut dengan pasal 127 ayat 1 huruf A dan dituntut 1 tahun penjara. Dan sampai sekarang masih dalam tahap menunggu putusan hakim. Cukup dari saya. Ya, siap Bang Hari. Oke, sebelum kita nanti masuk lebih lanjut ke dalam kasusnya, mohon kepada Bang Dira mungkin bisa menjelaskan sedikit bagaimana sebenarnya penggunaan ganja medis itu di Indonesia dan sebenarnya apakah tanggapan dari teman-teman terkait kasus Reinhard Rossi ini. Oke, kawan-kawan semuanya selamat malam, salam sehat, salam hormat buat teman-teman. Bang Riki, makasih banyak. Gimana ya? Aku cerita aja kali ya, bagaimana pengalaman kami di LGN bertemu dengan pasien-pasien, bukan pasien kita ya, sorry. Kalau gitu bukan bertemu pasien deh. Bagaimana kami bertemu dengan orang-orang yang pernah menggunakan ganja untuk kebutuhan medis. Itu bukan 1-2 sebenarnya jumlahnya. Yang di penjara pun udah ada beberapa, contohnya di Gresik ada yang di penjara karena dia pakai ganja untuk pengobatan diabetes. Ada juga pernah kasus di Jogja yang dia chronic pain, rasa sakit juga, barang buktinya kurang lebih sama sekitar 500 gram, tapi di penjara mungkin 4-5 tahun waktu itu dan lain-lain. Tapi kalau saya mendengar gini ya, kalau saya mau kami melihat dari sudut pandang riset ganja, itu riset mengenai pengurangan rasa sakit, itu sebenarnya riset medis yang tarafnya sulit. Karena pengurangan rasa sakit itu sifatnya subjektif. Buat saya dipukul mukanya, mungkin sakit banget gitu. Tapi buat Bang Hari mungkin dipukul mukanya biasa aja gitu. Ya, jadi itu setiap jurnal itu selalu di bab diskusi itu para peneliti menulis ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita tahu sebenarnya seberapa efektifnya ganja untuk mengurangi rasa sakit. Dan lebih parahnya lagi di Indonesia itu kasus kayak Bang Reinhard gini kan nggak mungkin kita riset, nggak mungkin kita bisa, maka saya bilang nggak mungkin kita bisa mendapatkan kebenaran objektif mengenai apa benar gitu loh klaim yang dilakukan oleh Bang Reinhard ini benar-benar bisa mengurangi rasa sakitnya. Itu yang pertama. Tapi kalau LGN itu sangat yakin dengan manfaat ganja untuk pengurangan rasa sakit. Karena apa? Selain karena aku nanti di belakang mau cerita sedikit pengalaman, tapi di awal aku akhirnya karena kasus ini Bang Maria juga ya, aku akhirnya riset. Aku akhirnya buka jurnal lagi. Aku buka jurnal, terus aku baca buku lagi. Aku baca sejarah gitu ya. Ternyata emang penggunaan ganja untuk mengurangi rasa sakit itu paling tua. Itu aku temukan di Cina tahun 200 sebelum Masehi. Tahun 200 Masehi. Bahkan itu bukan pengurangan rasa sakit. Waktu itu ada seorang yang tabib yang menggunakannya untuk anestesi, bukan analgesik. Analgesik kan mengurangi rasa sakit. Ini anestesi untuk menghilangkan rasa sakit. Terus aku riset lagi, ternyata yang tadi aku dapat. Memang risetnya ini nggak terlalu banyak karena untuk uji klinis ke manusia di banyak negara juga masih sulit. Banyak yang dilakukan lebih kepada binatang. Kepada manusia saya baca beberapa dilakukan di Jerman sekitar tahun 90-an gitu. Tapi di Jerman risetnya itu hanya bercerita mengenai bagaimana sebenarnya ganja itu paling banyak digunakan untuk apa. Salah satu yang paling mayoritas itu menggunakan memang untuk pengurangan rasa sakit dan juga untuk yang banyak untuk stres gitu. Tapi kalau di dalam rasa sakit itu kan secara fisik
mungkin Bang Reinhardt nggak kelihatan gitu sakit. Beda sama orang misalnya punya tangannya patah, secara fisik kelihatan, atau anak yang serebral lumpuh otak, dia kelihatan secara fisik misalnya mudah kejang dan lain macam sebagainya. Kayak orang rasa sakit, orang stres, terus dia mengklaim dirinya bisa menggunakan ganja untuk kesehatan, itu kan sangat sulit dilihat secara kasat mata gitu ya. Dan bagaimana cara membuktikan itu kalau tidak ada riset? Sedangkan di Indonesia tidak pernah dilakukan riset gitu. Kalau karena diskusi ini kita akan banyak fokus ke permasalahan hukum, itu saya melihat sebenarnya di dalam undang-undang narkotika kita, itu salah satu tujuannya, bahkan tujuan yang pertama, nomor A itu adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tujuan diberlakukannya undang-undang narkotika, tapi itu hanya yang tertulis gitu. Tapi nyatanya tidak seperti itu ya, memang banyak hal yang pada kenyataannya nggak seperti apa yang seharusnya gitu ya. Nah, sekarang aku mundur lagi ke belakang sedikit mengenai pengalaman. Awal kali kami mencoba untuk menelaah mengenai pengetahuan ganja memang lewat jurnal, benar sekali gitu ya. Tapi kami tidak puas. Akhirnya entah bagaimana dulu ceritanya itu alam ada aja gitu ya. Istilah semestaku kan, semesta itu selalu mendukung gitu. Kita lagi pengen tahu, tiba-tiba mulai ada orang yang kontak ke kita. Salah satunya saya ingat itu di daerah Jakarta lah, di rumah sakit yang saya tidak sebutkan namanya gitu. Saya bertemu dengan pasien kanker ibu-ibu payudara. Anaknya usianya kurang lebih 25 tahun, cowok, punya adik juga cowok sekitar 19 tahun. Terus ibu ini mungkin usianya sekitar 50-an. Dia sudah 3 bulan di rumah sakit. Dan gini, kanker payudara yang dia derita itu membuat badannya setengah itu bengkak. Dan dia tidak bisa tidur senderan atau tidak bisa tidur tengkurap gitu. Jadi selama di rumah sakit dia posisinya duduk. Kakinya aja di atas badannya udah nggak bisa senderan. Kalau kenapa dia nggak bisa senderan? Kalau senderan sakit. Jadi dia bilang punggungnya kayak ditusuk-tusuk. Kalau senderan gitu. Kalaupun tengkurup sama gitu. Akhirnya entah gimana ceritanya, anaknya itu bisa ngasih ibu itu ganja. Dalam bentuk waktu itu bukan rebusan, tapi semacam minyak. Dan setelah diberikan itu anak yang telepon saya ingat benar. Dia bilang setelah diberikan itu tidak nyampai 1 jam, itu ibunya tertidur senderan. Mungkin anaknya itu bilang, anaknya nangis mas, anaknya nangis bang. Mungkin selama hampir 3 bulan ibunya tuh nggak pernah dia ngeliat ibunya tidur nyenyak kayak gitu. Walaupun akhirnya sepanjang perjalanan itu kurang lebih dia pakai selama 1 bulan, mohon maaf gitu ya, akhirnya ibunya juga meninggal. Tapi ini salah satu pengalaman ganja medis yang cukup menyentuh buat saya. Karena anaknya bilang sama saya, walaupun akhirnya ibu saya harus meninggal juga, paling nggak 1 bulan terakhir, saya sama adik saya sama ibu saya itu banyak cerita. Kita banyak ngobrol, yang tadinya susah sekali gitu. Kenapa? Karena rasa sakit itu hilang gitu, nggak jadi fokus di dalam kesehariannya dia lagi gitu. Dan menurutku kejadian ini sama persis sama yang dialami sama keluarga Fidelis dengan istrinya almarhum Yeni gitu, yang Abang Fidelis kan cerita kalau ya karena istrinya itu mulai rasa sakitnya hilang, terus dia mulai nafsu makan, akhirnya kesehatannya membaik. Memang terlalu jauh kalau kita bilang ganja nanti bisa menyembuhkan kanker atau lain macam sebagainya sampai saat ini. Walaupun kami di LGN meyakini gitu ya. Tapi penelitian ilmiah sains modern belum sampai sana. Tapi tradisi budaya sudah sampai sana. Dan itulah kemudian yang membawa kami menelaah lebih jauh sebenarnya ada atau tidak tradisi pengobatan ganja di Nusantara. Kenapa kami harus melakukan itu? Ya supaya, karena awalnya sebenarnya waktu itu kami ingin mencari tahu sebenarnya tanaman ganja yang ada di Indonesia itu, ini tanaman ganja yang seperti padi beberapa jenis dibawa gitu dari luar negeri buat dibudidaya, atau memang ini sudah habitatnya gitu.
Dan kesimpulan kami sementara ini karena memang tanaman ganja itu dipakai terutama buat bumbu masak di Aceh dan dipakai juga untuk pengobatan, kami percaya bahwa itu memang asli adanya dari tanah Aceh. Walaupun hasil penelusuran kami itu sudah sampai ke daerah Lampung, di situ juga ada. Nah, waktu kurang lebih tahun 2014 kami mengadakan seminar di Aceh. Di dalam seminar itu, percaya nggak percaya ya, ada orang datang gitu ke kita setelah seminar, dia bawa botol 5 hampir satu kardus, hampir 12 botol. Itu dia bilang, "Mas, ini ramuan tradisional untuk mengobati penyakit gula kalau di Aceh. Ini jamu yang salah satu isinya ini rebusan akar ganja. Jadi direbus." Saya belum pernah menemukan jurnal penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan ganja dengan cara direbus bisa untuk menyembuhkan. Tapi secara tradisi sudah dilakukan. Dan saya kemarin karena kasus ini saya coba cari lagi, saya di situ menemukan ada salah satu zat di dalam ganja yang namanya THCA, bukan THC, THCA. Itu memang ternyata zat yang larutnya di dalam air, bukan seperti THC atau CBD yang lebih banyak larut di dalam darah dan lemak. Penelitian lebih jauh harus kita lakukan untuk kita mengetahui ini. Tapi dari pengalaman kami di Aceh, akhirnya waktu itu kami memberanikan diri untuk berjumpa dengan Kementerian Kesehatan. Kurang lebih tahun 2014-2015. Untuk mengatakan, untuk beraudiensi, untuk bilang, "Pak, Bu, kami menemukan tradisi ini, kami menemukan jurnal ini, kenapa tidak kita melakukan penelitian? Supaya kita bisa menjawab sebenarnya, atau kita bisa menjawab kejanggalan-kejanggalan yang ada di Indonesia ini gitu. Karena negara masih meyakini tidak ada manfaatnya. Sebagian besar orang juga meyakini itu. Tapi ada bukti-bukti yang kami temukan itu menyatakan sebaliknya. Tanpa adanya penelitian kan nggak mungkin. Makanya dari semenjak itu sampai sekarang kami selalu fokus bagaimana caranya riset ini benar-benar bisa dimulai gitu. Ya tentu selain untuk ilmu pengetahuan, menurutku yang lebih praktis supaya kasus-kasus seperti Bang Reinhardt itu nggak kejadian lagi di Indonesia. Supaya nanti kita tidak mempersidangkan atau membuat keputusan di persidangan itu berdasarkan asumsi-asumsi lagi gitu, yang tidak pernah dibuktikan kebenarannya gitu. Padahal peluang itu ada di depan mata kita. Dan terakhir saya harus katakan bahwa sekali lagi ya, Undang-Undang Narkotika selain di dalam tujuannya di pasal 13 huruf A, pasal 13 yang pertama itu dia bilang kalau lembaga ilmu pengetahuan atau penelitian pemerintah ataupun swasta itu boleh melakukan penelitian asal mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Gitu. Dan itu menurutku yang harus jadi perhatian kita juga, di samping perjuangan kita sama-sama di sini bagaimana bisa membela Bung Reinhardt supaya terlepas dari jeratan hukum. Kira-kira gitu. Makasih banyak. Terima kasih Bang Dira atas paparannya. Oke, langsung saja kepada pembicara ketiga kita, yaitu kepada Mbak Maria. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya itu secara hukumnya banget itu penggunaan ganja untuk kepentingan medis itu bagaimana? Apakah benar bisa dijelaskan secara hukum dan kemudian apakah ada pembelaannya? Itu. Oke. Silahkan. Aku udah ada kirimkan paparan juga lewat slide, bisa dibaca juga. Ya. Sebelumnya aku memperkenalkan diri, aku Maria dari Indonesia Judicial Research Society dan juga bagian dari Koalisi Advokasi Masyarakat untuk pemanfaatan narkotika, termasuk di sini ganja. Hari Senin kemarin, koalisi di sini ada IJRS, ada bersama dengan ICGR, LAIP, dan juga LBH Masyarakat. Kami mengirimkan amicus curiae yang berarti di sini adalah sahabat peradilan, seperti legal opinion kepada hakim di Pengadilan Negeri Kupang, yang pada intinya menjelaskan argumentasi-argumentasi, memberikan masukan-masukan kepada hakim dalam memutus kasus Reinhardt Rossi.
Untuk dokumen amikusnya bisa diakses teman-teman, linknya udah aku cantumkan di slide ini. 3 argumentasi utama yang diangkat oleh koalisi dalam menyusun amikus ini. Yang pertama terkait dengan hak atas kesehatan, yang kedua adalah pemanfaatan ganja medis, dan yang ketiga adalah daya paksa sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP. Hak atas kesehatan yang pertama itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar, bahwasanya hak atas kesehatan itu merupakan salah satu hak asasi manusia, diatur dalam pasal 28H. Lebih lanjut, diatur pula dalam Undang-Undang Kesehatan, di mana pelayanan kesehatan itu terbagi menjadi ada pelayanan kesehatan promotif, ada pelayanan kesehatan rehabilitatif, kuratif, dan kuratif ini adalah pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah untuk mengurangi rasa sakit, termasuk juga dalam meningkatkan kualitas hidup dari seorang yang menderita suatu penyakit. Bicara mengenai penggunaan narkotika untuk kesehatan, sebenarnya kalau kita membaca dari penjelasan umum Undang-Undang Narkotika, disebutkan bahwasanya narkotika spesifik golongan berapa dan jenisnya apa, narkotika itu memiliki manfaat kesehatan. Akan tetapi untuk menghindari penyalahgunaan, makanya dibuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang Narkotika. Ini berarti salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika juga adalah memastikan bahwasanya narkotika dapat digunakan untuk kesehatan. Namun dalam aturannya pula diatur bahwasanya narkotika golongan 1, termasuk ganja, termasuk juga heroin, itu dilarang untuk penggunaan kesehatan. Apapun alasannya, tidak berbeda dengan mungkin morfin di golongan 2 atau kodein di golongan 3 yang masih bisa dipakai. Golongan 1, termasuk ganja, itu sama sekali dilarang. Kalau seandainya kita mengkaitkan semua ini dengan argumentasi tadi, yang pertama adalah aturan pelarangan ganja medis itu sudah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika itu sendiri. Dan jika ditarik lebih lanjut, ini merupakan suatu pelanggaran hak konstitusional dari warga negara. Mengenai pemanfaatan ganja medis sendiri, sebenarnya seperti tadi disebutkan oleh Kak Dira ya, pemanfaatan untuk medis itu sudah jauh dari tahun 2700 sebelum Masehi bahkan di Tiongkok. Dan dalam perkembangannya, berbagai riset itu telah dilakukan untuk meneliti potensi pemanfaatan ganja untuk medis. Aku hanya akan mencantumkan 3 karena kalau harus aku jabarkan semua itu akan banyak banget. Tapi yang pertama itu di tahun 1982 itu potensi ganja dalam menyembuhkan glaukoma, asma, dan epilepsi. Kebanyakan memang potensi-potensi ini banyak di penyakit yang berhubungan dengan saraf seperti epilepsi, kemudian ada juga cerebral palsy, dan di tahun 2018 terbaru adalah potensi dari senyawa dalam ganja yaitu CBD untuk menghambat perkembangan sel kanker. Begitu. Untuk peraturan ganja medis juga kita mungkin bisa sedikit melihat bagaimana negara-negara itu sudah meregulasi penggunaan ganja untuk medis. Setidaknya sudah 50 negara di seluruh dunia itu yang melegalisasi pemanfaatan ganja untuk medis. Di Amerika Serikat misalnya, walaupun di tingkat federal, di US-nya sendiri masih ilegal, tapi negara bagian itu sudah melegalkan ganja untuk medis. Seperti misalnya di California, itu sejak tahun 1996, juga Illinois pada tahun 2013. Dan di 2 negara ini, kalau kita baca undang-undangnya, mereka membuat satu daftar mengenai penyakit-penyakit apa saja yang diperbolehkan perawatannya dengan menggunakan ganja. Praktik menarik lainnya itu bisa dilihat di Belanda tahun 2001, di mana bahkan Belanda dalam pemerintahannya memiliki departemen sendiri di bawah Kementerian Kesehatan, Olahraga, dan Kesejahteraan, itu disebutkan Bureau for Medicinal Cannabis, Departemen Ganja Medis, itu bertanggung jawab untuk menyediakan ganja untuk kepentingan kesehatan dan kepentingan penelitian. Di perkembangan terbaru, bahkan di tahun ini saja, sudah ada 2 negara yang turut melegalisasi dan membuat regulasi untuk penggunaan ganja untuk medis. 2 negara ini adalah Thailand dan Lebanon. Itu pada bulan April 2020 untuk Lebanon. Sekarang kita masuk ke bagian daya paksa. Ini secara spesifik akan ditujukan pada kasus yang dialami oleh Reinhard Rossi. Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwasanya barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana.
Berbicara mengenai daya paksa, kita akan langsung membahas bagaimana kemudian konsep ini dapat diimplementasikan, dapat diterapkan pada kasusnya Reinhardt. Berbicara mengenai daya paksa, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemenuhan keadaan memaksa, di mana ada suatu kondisi eksternal yang memaksa seseorang untuk kemudian melakukan suatu tindak pidana, di mana keadaan memaksa itu kalau kita lihat penjabarannya, keadaan daya paksa di luar itu sudah ada. Yang pertama dari penyakit yang dialami oleh Reinhardt itu sendiri, di mana ia memiliki penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan. Dan penyakit ini sejak tahun 2015 tidak juga membaik, walaupun ia telah melakukan usaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Ditambah lagi kondisi di mana yang dia telah dipecat dari pekerjaannya di Jakarta dan sekarang dia bekerja di Labuan Bajo, ini juga menimbulkan hambatan, keterbatasan pada Giri Reinhardt dalam mengakses layanan kesehatan. Sehingga akhirnya dia tidak memiliki pilihan lain. Segala tekanan-tekanan dan keadaan-keadaan yang dialami dari tahun 2015 ini kemudian menyebabkan dia beralih pada penggunaan ganja, menggunakan ganja, meminum air rebusan ganja, dan ini terbukti ia merasakan kesembuhan dan kondisi yang lebih baik. Kemudian mengenai subsidiaritas dan proporsionalitas. Subsidiaritas ini dalam konsep daya paksa itu diartikan bahwa saja tindak pidana yang di sini adalah penggunaan ganja itu harus merupakan pilihan terakhir, bukan pilihan pertama yang dilakukan. Kalau kita lihat di kasusnya Reinhardt, jelas ini penggunaan ganja bukan hal pertama yang dia lakukan. Sejak tahun 2015, dia telah berusaha menjalankan opsi dan alternatif pengobatan-pengobatan lain, namun tidak membuahkan hasil. Itu yang kemudian membuat dia menggunakan ganja. Kemudian dalam pemenuhan asas proporsionalitas, apakah kemudian kita kan berbicara keadaan memaksa di mana dalam konsepnya itu ada pertentangan, salah satunya adalah pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Ada kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan undang-undang narkotika untuk tidak menggunakan ganja. Namun di sisi lain ada kepentingan hukum yang harus dilindungi, yakni kepentingan untuk mendapatkan akses kesehatan, akses pengobatan yang efektif. Proporsionalitas inilah yang kemudian dinilai apakah kemudian kepentingan yang diperjuangkan, kepentingan untuk mendapatkan kesembuhan itu proporsional dengan tindak pidana menggunakan ganja yang pada akhirnya ia lakukan, yang mana merupakan tindak pidana. Dengan menggabungkan 3 faktor ini dengan adanya keadaan memaksa dan sudah merupakan pilihan terakhir dan proporsional pula dengan kepentingan yang dia perjuangkan untuk memperoleh kesembuhannya, maka dapat disimpulkan bahwasanya daya paksa ini terpenuhi. Sehingga dengan menggunakan argumentasi daya paksa yang diatur dalam KUHP, seharusnya Reinhardt ini diputus bebas oleh majelis hakim. Dan ini argumentasi yang koalisi perjuangkan, yang dijelaskan juga oleh koalisi dalam amicus kami. Penggunaan daya paksa dalam putusan hakim itu sebenarnya sudah dilakukan. Yang paling baru 2 tahun lalu sebenarnya, tapi tidak terlalu lama juga. Mungkin teman-teman ingat kasusnya WA, kasus seorang anak yang melakukan aborsi karena diperkosa. Di pengadilan negeri diputus bersalah, kemudian dibanding, dan hakim mempertimbangkan daya paksa, di mana daya paksanya adalah trauma yang dialami oleh si anak. Trauma ini disebutkan sebagai suatu keterpaksaan psikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa. Daya paksa ini yang kemudian membuat ia terpaksa melakukan tindak pidana aborsi. Dan karena itulah hakim kemudian memutus lepas terdakwa. Nah, berdasarkan argumentasi tersebut, maka koalisi dalam amicus curiae kami meminta 4 hal kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang. Yang pertama, kami meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan dari Reinhardt Rossi Siahaan, kemudian mempertimbangkan bahwasannya penggunaan ganja ini dilakukan untuk kepentingan kesehatan, bukan untuk rekreasional. Yang ketiga, mempertimbangkan pula bagaimana perkembangan dunia mengenai pemanfaatan ganja medis dari berbagai riset yang telah dilakukan dan berbagai regulasi yang telah ada di negara-negara di seluruh dunia yang sudah melegalisasi penggunaan ganja medis. Dan yang terakhir, permintaan kami adalah agar Reinhardt diputus lepas atas dasar daya paksa berdasarkan pasal 48 KUHP. Demikian, terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Maria atas paparan singkatnya dan tapi komprehensif mengenai landscape hukum dari ganja medis dan juga daya paksa. Sebelum mulai Q&A, sebenarnya udah banyak nih pertanyaannya kan. Tapi saya mau gali sedikit dari Bang Hari. Bang Hari, gimana Ya, siap. kalau misalnya di pledoinya itu apakah sudah dimasukkan mengenai daya paksa ini dan sebenarnya bagaimana sih? Apakah ada pandangan hakim mungkin atau misalnya dari pandangan dari aparat penegak hukum yang lain mengenai daya paksa ini di kasusnya Reinhardt? Kalau dalam pledoinya kami tidak memasukkan daya paksa ini. Kami hanya ini apa namanya Berargumen. ber apa ber Berargumen melakukan, mungkin Bang. bukan melakukan beberapa poin itu bahwa dia itu melakukan membeli ganja itu untuk kepentingan medis dan dia mengkonsumsinya dengan cara merebus dan ketiga ada hasil pemeriksaan hasil CT scan dari rumah sakit yang dia diperiksa dan terakhir bahwa benar setelah dia meminum air rebusan daun ganja tersebut dia merasakan rasa sakitnya itu kurang atau hilang. Dari situ kami melihat bahwa dia ini tidak untuk dipergunakan untuk penguasaan atau dijual atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam hal rekreasi. Bahwa oleh karena kausalitasnya Rossi menggunakan ganja untuk kesehatannya, maka esensinya adalah nilai kemanusiaan. Siap Bang. Oke. Jadi karena ini banyak sekali pertanyaannya, kita mulai langsung masuk ke pertanyaan karena ini juga akan ada pembahasan lebih lanjut, ya kan? Oke. Nanti boleh dari siapa aja nih? Pertama ada pertanyaan dari Erwin Maulana. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan juga dari Bang Dira bahwa selain dari kan ini penggunaan ganja ini untuk lintas penyakit ya, nggak cuma hanya satu penyakit aja gitu kan ya. Itu ada dan ini ditanyakan bahwa misalnya penyintas penyakit kronis seperti kanker atau diabetes itu kan salah satu ada permasalahan itu adalah akses pelayanan kesehatannya itu sebenarnya kurang merata gitu. Tapi jadi kayak sebenarnya pertanyaan dia adalah apakah legalisasi ganja untuk medis ini masih layak untuk diperjuangkan apabila pemerintah itu sebenarnya sudah bisa memberikan kesempatan akses kesehatan yang merata dan berpihak gitu. Pertanyaan dari dia seperti itu. Mungkin Bang Dira bisa menjawab. Dinyalain dulu Bang itunya. Siap. Audionya. Ya, cakep. Ya sebenarnya pengobatan itu kan pilihan ya. Saya sakit saya bisa aja. Nah, pusing minum paracetamol atau saya cuma minum jamu atau saya mau keringetan olahraga aja gitu dan lain macam sebagainya gitu. Jadi buat kami mestinya kalau memang mau adil gitu kan, ya mestinya akses untuk pengobatan itu semuanya dibuka gitu. Apalagi kalau kami kan melihat ganja ini sebenarnya arahnya lebih ke jamu ya. Awalnya karena merebus. Sekarang gini deh, kita kan semua orang Indonesia nih kebetulan juga yang nonton di sini orang Indonesia ya. Merebus tanaman itu tradisi apa coba? Kita minum teh, kita jahe kita geprek, kita rebus, jeruk kita peres, kita masukin air, kita minum buat apa? Kan buat kesehatan. Dan mungkin lebih cocok istilahnya awalnya buat preventif ya. Hal-hal yang kayak gitu. Dan kalau pertanyaannya tadi pertanyaan dia apa masih relevan apa enggak? Jika pelayanan kesehatan sudah full gitu katanya. Ya relevan lah Mas. Kalau maksudnya mungkin gini ya, orang harus lihat berapa banyak orang di penjara karena kasus medis gitu, hanya karena dia menggunakan ganja untuk pengobatan. Ini kan salah satu contohnya gitu. Ini kebetulan aja beritanya naik gitu. Berapa banyak yang nggak naik gitu dan harus ya cuman karena ganja aja gitu loh yang faktanya dia bermanfaat gitu.
Dan aku mau nambahin sedikit ya buat Bang Hari. Siap, Bang. Menurutku gini, menurutku sangat masuk akal untuk mengatakan Reinhardt tidak menggunakannya untuk tujuan rekreasional. Karena untuk tujuan rekreasional yang dibutuhkan kan THC. THC itu tidak larut di dalam air. Secara farmakologis ya. Jadi kalau dia direbus, ya dia nggak akan menimbulkan efek psikoaktif. Dia tidak akan membuat kamu jadi giting gitu. Kamu jadi bahasa kalian memabukkan mungkin gitu ya, nggak ada. Itu nggak masuk akal gitu. Tapi ya saya berharap sih, nggak tahu mungkin Maria bisa membantu menjawab juga apakah riset-riset yang kita temukan yang sudah berada di, ya kita bisa search gitu ya di jurnal, platform-platform jurnal ini bisa dijadikan rujukan gitu loh untuk meyakinkan hakim. Dan di dalam sayangnya di dalam dunia medis testimoni itu nilainya sangat rendah gitu loh. Sangat itu bukan jadi sesuatu yang bisa dianggap terstandar dan ilmu pengetahuan gitu loh. Semua harus diteliti gitu. Jadi testimoni semacam itu tuh nggak kepake gitu loh. Itu problemnya gitu. Kurang lebih gitu sih sementara. Siap Bang Dira. Mungkin dari Mbak Maria atau Bang Hari mungkin ada yang mau menambahkan mengenai isu ini? Cukup ya? Ya. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai Reinhardt bisa di. Oke, siap. Ya. Oke, jadi ada salah satu itu yang menyatakan bahwa penggunaan pasal 127 itu bagaimana nih sebenarnya penggunaan pasal 127 dari Undang-Undang Narkotika, ya kan? Ini ada beberapa pertanyaan bahwa ada yang sebenarnya bukan pertanyaan sih, ini pernyataan. Ada yang bilang sudah tepat, ada yang bilang belum tepat, ya kan penggunaan pasal 127 ini. Nah, saya mau minta pandangan dari masing-masing panelis dong mengenai penggunaan pasal 127, kan akhirnya tuntutannya kan di pasal 127 kan. Nah, apakah sebenarnya sudah tepat ataupun sudah tidak tepat atau sebenarnya masih memberatkan atau sebenarnya bahkan sudah menggunakan pasal-pasal yang lain gitu. Mungkin dimulai dari Bang Hari dulu. Baik, kalau menurut saya dalam tuntutan pakai pasal 127 ayat 1 huruf A itu sudah tepat, di mana dia mempergunakan narkotika golongan 1 itu untuk kepentingan diri sendiri, dan di situ menurut saya sudah tepat, sudah masuk dalam unsur-unsurnya. Karena Rossi ini dia didakwa dengan pasal alternatif, yaitu pasal 114 11 yang dimana itu dia menguasai atau dia mengedarkan. Oke, siap. Kemudian dari Maria dulu mungkin, apakah pasal 127 itu sebenarnya sudah tepat penggunaannya untuk dituntutan? Oke. Kalau dilihat tadi kan dakwaannya itu ada 114, 116, dan 127 ya, tentang sebenarnya kalau dilihat dari unsurnya, satu itu tentang penguasaan, memiliki, yang satu tentang penggunaan, penyalahgunaan, dan yang satu lagi itu tentang transaksi jual beli. Boleh dikoreksi kalau salah ya Bang. Sebenarnya kalau dilihat secara positifis, dilihat dari unsurnya, tiga-tiganya bisa dikenakan. Tapi kalau dibilang apakah sebenarnya ini terlalu berat atau gimana, 127 dibandingkan dengan dua pasal lainnya, justru ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan dua pasal sebelumnya. Berbicara tepat atau tidaknya, ya memang terbukti. Kalau kita berbicara secara positifis, secara undang-undang terpenuhi memang bahwasanya dia menggunakan ganja, dia menyalahgunakan karena narkotika golongan 1 termasuk ganja masih dilarang untuk medis oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi dalam mempertimbangkannya tetap harus mempertimbangkan daya paksa. Kalau berbicara sebatas pada tuntutan, ya sudah tepat. Gitu. Oke, lalu Bang Dira apakah ada tambahan? 127 ya? 127 itu kan pasal yang buat rehab kan berarti. Artinya kalau dia diputus pakai pasal 127, coba Bang Hari gini, bener nggak aku ya? Kalau dia diputus pakai pasal 127, artinya dia akan direhab? Bukan Mas Dira. Kalau pasal 127 itu hukuman ancamannya itu paling tinggi 4 tahun. Dan 127 itu terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Yang dimana angka 3 itu diharuskan untuk direhabilitasi.
Dan penuntut umum sudah menuntut saudara Rosi ini pakai pasal 127 ayat 1 huruf A dan dituntut 1 tahun penjara. Ya. Ya. Jadi tidak harus direhabilitasi. Kalau melihat harus direhabilitasi atau tidak itu kita menunggu daripada putusan hakim. Karena kalau dia bisa nggak diputus pasal 127 tapi tidak direhab? Bisa karena bisa ya? Ya, karena yang dituntut itu bukan pakai pasal 127 ayat 3. Kalau ayat 3 itu diharuskan untuk rehabilitasi, namun pasal 127 ayat 1 huruf A itu dia hukuman itu paling berat itu 4 tahun dan dituntut cuma 1 tahun. Iya, iya. Kalau tahu ya buat kami di LGN ya harusnya dia dibebasin aja sih. Iya. Iya, maksudnya gini loh. Kan ini maksudnya kasus ini tuh menurutku harus tuntas bahwa beliau itu ya butuh ganja untuk kesehatannya gitu loh. Jadi menurutku yang harus diperjuangkan ya itu. Beliau ini butuh ganja gitu. Beliau sama sekali nggak butuh dihukum. Kan tadi Maria juga udah menjelaskan kan alasan-alasannya sebenarnya ada kan, berarti Maria itu di dalam ya apa ya itu di dalam kebijakan yang kita punya itu ada kan sebenarnya argumen pasal-pasal yang bisa dipakai untuk itu kan. Jadi maksudku gini ya, aku mewakili orang awam lah. Karena masalah hukum pun ini aku ya tolonglah diklarifikasi. Mungkin yang nonton juga banyak gitu, kayak aku juga jadi penasaran pengen tahu bisa nggak dia jadinya itu sama yang tadi Maria cerita itu mengenai argumentasi hukum itu dipakai untuk kemudian tidak memenjarakan Reinhardt dan memberikan Reinhardt akses untuk menggunakan ganja untuk pengobatan. Aku jawab, Bang. Yap. Ya, pertama terkait dengan rehabilitasi 127 itu bukan syarat mutlak. Maksudnya seseorang yang diputus dengan menggunakan pasal 127 itu masih bisa dipenjara. Seseorang yang direhabilitasi itu dia harus dalam kondisi satu, dia adalah korban penyalahgunaan, yang mana dalam undang-undang narkotika, korban penyalahgunaan ini adalah dia menggunakan narkotika karena dipaksa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia menggunakan narkotika dan dalam kondisi kecanduan, adiksi. Dan untuk menilai ini pun, hakim juga harus merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung. Ada nomor 4 tahun 2010, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, atau setidak-tidaknya harus dipertimbangkan oleh hakim, untuk memutus apakah seseorang ini boleh direhabilitasi atau tidak. Yang pertama itu dia dalam kondisi tertangkap tangan, kemudian yang paling populer adalah gramasi, jumlah narkotika yang dia miliki pada saat ditangkap. Untuk ganja, itu dia barang buktinya harus maksimal 5 gram, tidak boleh lebih dari itu. Kalau udah lebih, ya udah, jadi kayak pupus harapannya untuk direhabilitasi. Gitu, Bang. Kemudian untuk yang argumentasi hukum yang tadi disebutkan dalam amikus, ini yang sebenarnya kita dorong secara konsep dan secara teori, ini bisa, sangat bisa untuk dipertimbangkan oleh hakim agar memutus bebas. Dan memang itu juga yang kita perjuangkan dalam mengirimkan amikus ini agar kemudian majelis hakim bergerak untuk memutus bebas Reinhardt dengan dasar daya paksa tadi itu. Secara hukum dan secara konsep itu bisa diterapkan untuk kasusnya Reinhardt, bahwasanya dia menggunakan ganja pun sekalipun itu melawan hukum, tapi dia melakukan itu di bawah pengaruh daya paksa sehingga dia harus dibebaskan gitu. Tapi kemudian ini konteksnya dia hanya bebas. Dia tetap tidak boleh menggunakan ganja dong. Karena aturannya tetap masih ada kan gitu kan. Gimana, Bang? Artinya tetap Reinhardt setelah dia bebas, insya Allah setelah dia bebas, dia tetap tidak boleh menggunakan ganja lagi dong untuk pengobatan. Ya. Iya kan? Secara hukum tetap legal sebenarnya. Iya, karena dalam proses persidangan ini bisa nggak itu kemudian dilanjutkan, gimana caranya supaya sampai si Reinhardt ini boleh memakai ganja untuk pengobatan.
itu jalur hukumnya seperti apa ya? Sekalian dijelasin ke kita nih, boleh nggak? Ke penonton-penonton ini. Pada akhirnya, ini menurut aku boleh Bang Haris mungkin bisa ditambahkan juga kalau mau Ya. dilengkapi, atau mungkin dari peserta juga Bang Eras. Bahwasanya selama memang dia melakukan itu di bawah pengaruh daya paksa, selama dia memenuhi kondisi-kondisi yang tadi disebutkan mengenai daya paksa eksternal dan dia memenuhi subsidiaritasnya, bahwasanya memang tidak ada jalan lain, kita kan juga sudah mengetahui bahwasanya dia memang sudah melakukan upaya-upaya yang ada, upaya-upaya lain, dan memang tidak membuahkan hasil, sehingga dia terpaksa menggunakan ganja. Maksudnya ke depannya pun selama memang kondisi-kondisi ini masih terpenuhi, dia tidak bisa, seharusnya dia tidak bisa dipidana karena menggunakan ganja untuk medis, begitu. Oke. Karena kan gini kasusnya, nanti beliau keluar nih, misalnya nggak putusan, terus beliau pakai lagi, misalnya gitu ya, beliau pakai lagi, terus ditangkap lagi, terus akan berulang lagi hal semacam ini. Iya kan, jadinya karena kalau kemudian dia dibebaskan, berarti itu akan berlaku terus dong untuk Reinhardt. Mungkin bisa nambahin sedikit Bang. Jadi itu nanti ada nebis in idem. Gitu. Jadi kalau misalnya udah satu kasus itu udah diputus, kalau misalnya dia bebas dan daya paksa, ya berarti dia nggak akan lagi dikenain untuk hal yang sama gitu. Iya. Jadi maksudnya atas satu kasus dan atas satu tindakan itu ya dia cuma bisa berlaku yang sama. Harusnya sih itu bisa ditarik sih logikanya itu, dalam arti ya kalau misalnya sudah sekali memakai, kemudian habis itu sudah memakai untuk medis, kemudian pengadilan sudah berpandangan oh ini adalah daya paksa, ya kan? Nah maka ya sudah seharusnya tidak lagi untuk diproses lagi. Dan selain itu pun juga harusnya ini akan menjadi inkonsistensi Bang. Dalam arti kalau misalnya kan di pengadilan kan juga walaupun kita bukanlah negara yang berpatokan sama putusan ya, tapi harusnya kan menjadi inkonsistensi. Masa di pengadilan Kupang, masa di yang tahun ini dia dibebasin, tahun depan kemudian di atas hal yang sama nih ya, orangnya sama, gitu, orangnya sama, tapi itu diputus bersalah. Itu akan menjadi inkonsistensi dan harusnya menjadi cukup buruk sih dari institusi peradilan. Kalau misalnya saya tambahinnya sedikit seperti itu. Bang Ari, aku nanggapin dikit. Mungkin kalau dari segi konsistensi aku setuju, tapi untuk nebis in idem, kita kan berbicara tempusnya beda ya. Apakah masih dikategorikan sebagai nebis in idem? Perbuatannya mungkin sama, orangnya sama, tapi kan tempusnya berbeda. Aku rasa kalau nebis in idem itu nggak masuk, tapi berbicara inkonsistensi aku sepakat. Oke. Ya memang sih, tapi maksud saya mungkin ada stretch-nya mungkin gitu. Nggak bisa juga berarti Mar ya. Berarti kan enggak sih, karena kan berarti harus dilakukan adalah reformasi dari undang-undang narkotikanya kan. Nah, ya, dilakukan regulasi, dilakukan pengaturan. Oke. Sekarang kita baru masuk ke masalah narkotika nih yang cukup bermasalah ya kan, terkait golongan 1. Nah, untuk legalisasinya ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya mengenai golongan 1 ini. Jadi saya nggak akan baca satu-satu ya, tapi saya akan summarize. Ini sebenarnya pertanyaannya apa sih? Jadi kan apakah pertama, kalau misalnya pun dia di ganja medis ini dilegalisasi, itu dalam bentuk apa secara hukumnya? Apakah kemudian akan bentuknya itu berarti apakah saya lempar ya, apakah dalam bentuknya adalah revisi dari undang-undang narkotika, apakah undang-undang narkotika itu ditambahin lagi, atau mungkin bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan apakah ini sistemnya berarti apakah ganja itu tetap akan ada di golongan 1, kemudian diberikan pengecualian, atau sepenuhnya dikeluarkan gitu loh. Jadi mungkin ada pandangan dari masing-masing panelis, itu akan jadi seperti apa kira-kira landscape-nya jika ini ganja medis ini, penggunaan ganja medis ini mau dipush melalui undang-undang narkotika, dan jadi nanti harusnya harapannya itu seperti apa gitu di dalam undang-undang narkotikanya. Mungkin bisa dijelaskan dari Maria dulu aja ya, yang megang, yang dari aliansi. Oke. Menarik ini ada nyebut-nyebut soal judicial review, karena memang judicial review bisa menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk reformasi kebijakan narkotika. Keluarannya ada beberapa opsi. Kalau secara pendeknya, mungkin kalau kita fokus ke ganjanya aja, mungkin bisa mengupayakan mengeluarkan ganja dari golongan pertama. Jadi bisa dipindahkan ke golongan kedua atau golongan ketiga, karena dua golongan itu masih membuka ruang untuk pemanfaatan medis. Tapi lagi-lagi adanya golongan 1 itu sendiri sebenarnya bermasalah, karena balik lagi pertama dengan argumentasi Undang-Undang Dasar bahwasanya
hak atas kesehatan itu seharusnya dipenuhi. Dan menilai tujuan dari undang-undang narkotika itu sendiri, kalau memang narkotika itu bisa untuk kesehatan, lantas kenapa ada satu golongan yang didiskriminasi sendiri yang tidak boleh untuk alasan kesehatan? Ini suatu kontradiksi. Dan yang kita perjuangkan mungkin bisa menganulir itu melalui judicial review atau perubahan secara perubahan undang-undangnya itu sendiri untuk menghapuskan penggolongan itu, untuk meredefinisi penggolongan-penggolongan dengan menghapuskan golongan pertama yang melarang total penggunaan narkotika untuk medis. Dari aku sih begitu. Oke, siap. Kemudian kalau dari Bang Dira bagaimana? Apakah tujuannya mau ke arah mana? Berarti kalau misalnya kita mau legalisasi ganja medis itu, undang-undang narkotikanya. Jadi yang pertama gini dulu ya, menurutku terminologi legalisasi ganja tuh perlu kita perbaiki deh. Oke. Karena sorry ya, aku jawab itu dulu ya. Nggak apa-apa. Asumsinya itu di masyarakat kalau kita ngomongin legalisasi itu kayak, kan nggak semua orang Indonesia itu mengerti hukum ya. Kayak saya aja udah mencoba meneliti ganja sekian lama masih kadang-kadang bingung gitu sama pasal-pasal, sama penegakan hukum, sama undang-undang yang kita punya sendiri gitu loh. Dan istilah legalisasi itu selalu membebaskan gitu. Selalu kalau dilegalkan artinya ganja bisa dibebaskan dong gitu kan, jadi keliru kan. Jadi kalau mau kita ngomong legalisasi ya legalisasi pemanfaatan lah. Supaya konteksnya tuh, jadi supaya konteks yang lagi kita diskusikan ini kan sebenarnya bagaimana caranya di Indonesia ganja ini bisa kita kelola pemanfaatannya gitu kan, dilegalkan, diregulasi, diatur pemanfaatannya untuk medis, untuk awal ini. Nah, karena kami bergabung sama tim koalisi kan, dengan Maria, dan kawan-kawan, dengan ICJR, dengan Rumah Cemara, dengan LBHM, dengan ada Eja, Surabaya, dan kawan-kawan lainnya. Itu memang kita akan mengarah ke judicial review. Kita akan masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk saya sangat sepakat sih bahwa memang sebenarnya semua jenis tanaman apapun lah itu ya di bumi ini harusnya itu memang boleh dipakai untuk kesehatan gitu, nggak usah dilarang-larang gitu. Ganja ini nggak boleh, tanaman koka nggak boleh, tanaman opium nggak boleh, terus nanti dimasukin keraton tiba-tiba nggak boleh, alasannya juga nggak jelas, terus nanti dimasukin lagi jamur, semuanya itu kan sebenarnya punya manfaat yang perlu diatur. Dan saya sangat sepakat sekali lagi bahwa kita memang harus bertarung sih, karena mungkin gini ya teman-teman, yang harus kita sadari itu kita harus melakukan pertarungan pertarungan ini tuh karena permasalahan ganja, penggolongannya dia sebagai narkotika golongan 1 itu sebenarnya permasalahan politik. Walaupun ya kita di sini bicara hukum, kita nggak bisa melepaskan diri dari bicara soal permasalahan politik. Kita bicara apapun pasti ada ujung-ujungnya, ada kepentingan-kepentingan politik di situ kan. Dan sekarang kita sama-sama tahu kalau tanaman ganja ini memang diilegalkan karena urusannya urusan politik gitu. Karena kalau kita bicaranya sudut pandang ilmu pengetahuan, ganja masuk narkotika golongan 1 karena katanya dibilang tidak ada manfaat medisnya, itu kan sebenarnya argumennya sudah runtuh dari kapan tahu. Tapi kenapa masih dipertahankan gitu? Makanya harus kita uji dengan cara yang benar gitu. LGN dari dulu nggak pernah menguji dengan cara yang benar. Ya kami keluar aja di media sosial, ke sana kemari gitu kan. Cuman belum ketemu sama teman-teman yang mengerti soal hukum, kami ketemu sama teman-teman yang memang tahu jalur yang resmi, yang legal untuk menguji ini, ya itu harus kita lakukan gitu loh. Menang kalah tuh kayak urusan nanti deh menurutku. Yang penting ikhtiar dulu ya. Judicial review harus. Oke. Harus kita lakukan. Oke. Kemudian Bang Hari mungkin ada tambahan mungkin agar tidak ada lagi kasus-kasus yang menimpa Reinhard Rossi lainnya. Menurut saya harus ada melakukan revisi undang-undang narkotika secara baik sehingga manfaat daripada ganja tersebut atau narkoba jenis golongan 1 bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis, sehingga seseorang yang sudah pada titiknya tidak ada lagi untuk menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitnya, mungkin bisa saja dengan cara untuk
cara merebus daun ganja seperti Rosi ini. Karena dia sudah pada titik terakhir, sehingga dia memilih jalan yang ini, jalan untuk mencari ganja lalu merebus dan meminumnya sehingga dia bisa merasakan bahwa sakitnya itu berkurang. Oke, siap Bang Hari. Oke, berkaitan sama legalisasi ganja, ya Aku lanjut. nambahin dikit. Boleh. Sorry. Terus kadang-kadang kita juga mikir gitu ya, sebenarnya dengan memenjarakan pengguna ganja apalagi medis ya, itu untungnya apa sih sebenarnya buat negara gitu loh. Kadang-kadang tuh bukannya malah negara tambah rugi ya, kayak over capacity penjara gitu, jadi keluar biaya untuk ngeluarin dia gitu kan. Dan terus kalau yang akan lebih rugi lagi nanti kayak gini nih situasinya nih, karena kami udah mendapatkan sinyal kalau pengobatan ganja tuh udah bisa lintas negara gitu. Kayak orang Indonesia kalau mau berobat pakai ganja karena di Indonesia nggak bisa, ya dia pergi ke Thailand, dia pergi ke Selandia Baru, dia pergi ke India, dia ke Lebanon, kemana di sana berobat. Kita jadi rugi padahal kita punya sumbernya gitu kan. Ruginya jadi berkali-kali lipat gitu loh. Jadi ini juga perlu jadi pertimbangan sih menurutku secara ekonomi. Oke. Gitu. Nah, entahnya ternyata di kolom chat itu ada di peserta tuh ada yang berpenanya nih selanjutnya ya. Jadi ketika ini tapi lepas daripada hukum sih. Jadi kayak apakah ketika nantinya ada pertanyaan dari beberapa peserta, kalau misalnya jika pada akhirnya ini sudah diperbolehkan ganja untuk medis ini, apakah nanti ada intervensi atau campur tangan dari pihak farmasi, Big Pharma terkait sama penggunaan ganja medis ini? Dan apakah, tapi ini nggak, pertanyaannya sih lebih ke arah intervensi, tapi kayak apakah kemudian ini akan menjadi senjata makan tuan sendiri gitu bagi peserta. Jadi tahu-tahu mungkin boleh ganja tapi harus dari pihak farmasi, dan kemudian nanti harganya akan dimahalkan sekali, justru ujung-ujungnya akses itu tidak akan tercapai gitu. Bagaimana pandangannya dari Bang Dira mungkin? Dan mungkin ada pengalaman dari negara-negara di luar kali ya yang sudah melegalis. Iya, kayaknya paling gampang berkaca. Sebenarnya ada satu kasus yang menarik itu Thailand. Jadi Thailand ini dia punya filosofi kesehatan itu holistik untuk masalah ganja. Jadi untuk ganja ini di Thailand tidak hanya pengobatan modern, pakai metode misalnya pakai ekstrak, ya kan? Tapi di Thailand ini ganja secara tabib, walaupun harus ditunjuk sama pemerintah juga, semua pakai license juga, itu bisa memberikan ganja untuk pengobatan. Yang tadi kita bilang, yang kita cerita ini seperti pemakaiannya dengan cara direbus, dimasak. Ini menurutku cukup menarik karena kalau aku di situ melihat Thailand mencari keseimbangan antara Big Pharma dengan lokal. Karena Big Pharma ini kan bermain memang di level yang standar tinggi kan di dunia kedokteran gitu, harus pasti lewat dokter gitu. Dokter nggak bisa ngasih pasien itu ini saya kasih bubuk kunyit itu diminum setiap pagi, itu bukan buat pengobatan gitu. Tapi kalau tabib bisa melakukan itu gitu. Dan untuk memproduksi memproduksi bahan-bahan obat jamu atau fitofarmaka, ya kan? Itu bisa nanti yang memberikan itu nggak harus dokter. Itu menurutku contoh kasus menarik sih di Thailand. Berarti mungkin bisa diadopsi ya sama Indonesia ya, Bang? Bisa. Jadi kayak menurutku kita juga nggak perlu kita nggak perlu terus kita memperjuangkan supaya gimana nih, maksudnya idealisme kita supaya Big Pharma itu tidak menguasai ganja, enggak lah. Maksudnya dunia ini kan bekerja dengan sistem seperti itu kan cara-caranya kan. Tapi kan sekarang selalu ada ruang-ruang kecil, startup sekarang mulai muncul. Ya kopi Starbucks ada sih di mana-mana gitu, tapi kopi-kopi kecil juga tetap muncul ada. Kan. Iya, dan itu punya market sendiri-sendiri kan. Itu kan tetap, menurutku ganja juga akan harusnya seperti itu gitu. Ada yang market larinya ke Starbucks, ada market yang larinya ke tuku gitu, misalnya ke kopi-kopi yang level-level kayak gitu. Untuk segmentasi pasar ya pada akhirnya. Yep. Oke. Kemudian kalau dari Mbak Maria, apakah mungkin ada tanggapan?
Udah sih, udah diakomodasi sama Kak Dira. Ya aku nggak bisa nambahin lagi. Ya, oke. Kita lanjut aja ya kalau gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya itu yang secara umum itu mengenai penelitian yang tadi disinggung oleh Bang Dira nih. Bahwa penelitian itu kan apakah sudah ada sebenarnya di Indonesia atau tidak ada sama sekali? Gitu, sama sekali apakah dan kemudian apakah sudah ada kerjasama dengan instansi kesehatan atau bahkan sekaligus ke Kementerian Kesehatan? Dan kemudian apakah penelitian terkait ganja untuk medis ini, apakah ada hambatan terkait dana sebenarnya? Oke. Kak Dira. Aku mau bacain. Aku menemukan sesuatu yang menarik ini di online. Gimana, Bang? Jadi saya langsung konfirmasi ke teman-teman ya. Maaf ya, saya sambil baca. Ya. Nggak apa-apa, santai. Jadi ini saya tiba-tiba dikirimi PDF itu judulnya ekstrak daun ganja sebagai agen anestesi ikan koi. Jadi ternyata ada ini kampus di Biren, State Islamic University of Al Muslim University Biren. Tahun 2018 ini dia aku baca cuman abstraknya aja ya. Itu bisa di-share nggak sih di sini? Bisa di screen share sih sebenarnya. Kalau misalnya bisa di laptop, bisa di screen share. Bisa melakukan screen share ya. Tapi dia melakukan penelitian menggunakan daun ganja untuk ikan koi. Jadi mulai sekarang aku akan bilang ini udah ada sebenarnya riset ganja di Indonesia, walaupun buat ikan koi. Dan aku sedang mempertanyakan nih bagaimana nih dia bisa mendapatkan izin riset ini gitu. Karena kami memang mendapatkan izin riset tahun 2015 itu, tapi nggak pernah jalan karena bukan permasalahan dana sih, tapi karena untuk menjalankan riset ganja ini kan yang terlibat itu banyak ya. Bukan maksudku bukan cuma misalnya kami di LGN dengan Yayasan Sativa Nusantara terus ketemu Kemenkes, enggak. Nanti ada melibatkan universitas, melibatkan Badan Narkotika Nasional, kepolisian juga, ya kan, semua dilibatkan gitu. Terus karena dalam kenyataannya waktu kami memulai, terus Badan Narkotika Nasional kan juga pengen tahu ini sebenarnya prosesnya kayak apa dan lain macam sebagainya gitu. Dan karena tidak sinkron di antar lembaga-lembaga negara inilah sebenarnya yang menghambat proses riset kita gitu. Oh, gitu begitu. Berarti sampai sekarang masih pending berarti Bang risetnya? Sampai sekarang masih pending. Sampai sekarang masih pending. Oke, siap. Kemudian apakah dari Mbak Maria dan Bang Hari ada tambahan mungkin terkait riset ini? Kalau untuk riset ya itu bagian dari Mas Dira yang untuk menjelaskannya. Oke, siap. Oke. Boleh share ya Mas ya? Kenapa bisa? Silakan di screen share. Nanti tinggal diklik aja. Lihat ya. Tinggal bisa kan orang jadi penonton juga bisa kayak respon ini riset bohongan nih atau apa gitu. Ya. Silakan. Caranya di yang bagian atas itu harusnya bisa sih, Pak. Saya bisa ya. Bisa nggak ada di atas itu di sebelah kanan yang audio? Coba ya. Tinggal diklik. Sip. Udah mulai belum nih? Yap. Nah, coba dibuka udah bener ya? Udah dibuka aja. Nih. Oke. Ekstrak daun ganja sebagai agen anestesi ikan koi ya. Ini abstraknya saya baca, terus ini ada nomor pendaftarannya nih. Yang ini nomor pendaftarannya yang DOI ini jurnalnya. Tahunnya tahun 2018 gitu loh. Jadi udah ada Mas. Oh, siap. Jadi kalau misalnya ada tapi ke ikan koi ya. Ikan koi ya, ikan koi. Sementara itu kemajuan loh. Ya, ini kemajuan. Ini kemajuan. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan terkait amikus dari amikusnya nih pada Mbak Maria, itu apa sih konsekuensinya dari bergabungnya amikus ini terhadap putusannya? Apakah kemudian itu keputusannya ini dapat diubah? Gitu. Mungkin boleh dijelaskan dari Mbak Maria. Oke. Konsep amikus ini sebenarnya adalah istilah lainnya legal opinion, tapi tidak harus diajukan oleh pengacara.
tidak secara mutlak akan mengubah putusan hakim, tidak secara pasti akan mempengaruhi putusan hakim, tapi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hakim. Harapan kita adalah ketika hakim membaca amikus ini, hakim mendapatkan perspektif baru dan ya syukur-syukur dipertimbangkan karena memang semuanya kembali lagi kepada bagaimana hakim memutusnya, semuanya dikembalikan kepada kebijaksanaannya hakim dalam menilai perkara. Tapi amikus ini dapat menjadi satu upaya untuk memberikan tambahan perspektif, tambahan masukan dari masyarakat sipil khususnya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kasus, seperti kalau misalnya dari koalisinya kita kan, kita berkepentingan dalam advokasi penggunaan pemanfaatan narkotika untuk medis. Kita memiliki kepentingan dalam kasus ini, makanya kita kemudian memberikan amikus kepada hakim. Gitu. Tadi aku sempat baca juga sekilas apakah yang mengajukan amikus ini hanya pengacara atau siapa? Jawabannya semua orang bisa mengajukan selama memang dia bisa menyusun argumentasi dengan baik, ya silahkan saja ajukan. Dan memang dia memiliki kepentingan untuk kasus yang sedang diadili, silahkan ajukan amikusnya. Oke. Siap. Apakah Bang Hari ada tanggapan Bang terkait amikus ini dan apakah bagaimana dampaknya gitu terhadap kasusnya Reinhardt? Menurut saya sangat membantu juga dari teman-teman koalisi ini, sehingga hakim bisa melihat bahwa Rosi ini dia menggunakan ini bukan untuk sebagaimana mestinya. Dan merujuk kepada pasal 48 KUHP tadi, kalau boleh dibebaskan. Karena dia sudah menjalani hukuman, sudah menjalani sekarang 7 bulan. Lama juga ya Bang? Iya. Sudah ditahan berarti 7 bulan. Jadi harapan kami majelis hakim bisa memutus perkara ini sesuai dengan masa tahanannya. Oh, berarti koreksi saya kalau saya salah, berarti kalau misalnya diputus 7 bulan, berarti sama dengan bebas sebenarnya ya? Iya, betul. Nanti bisa minta, tapi kita minta untuk bebas ya, biar bisa dapat ganti rugi nggak sih sebenarnya, rehabilitasi? Kalau bukan rehab dalam arti ini, bukan rehab dalam arti pemakaian narkotik, tapi rehabilitasi, maksudnya dikasihin ganti rugi kan, sekarang selama ini kan sudah dibebasin, tapi udah ditahan tuh. Bisa nggak? Pra peradilan berarti ya Bang? Mungkin sih, gue juga nggak gitu paham pidananya gimana, Mar. Gue juga belum terlalu dalam sih di aku mungkin ada skip-skipnya juga, tapi bisa aja sih diajukan untuk ini ya rehabilitasi ganti rugi gitu. Dan mungkin bisa melalui tapi kalau pra peradilan bukannya sebelum masuk ke ini ya Bang? Bukan pra peradilan. Nah, ini nanti aja deh, kemudian diskusi deh. Ya, tapi pokoknya kalau misalnya 7 bulan itu sama dengan bebas ya. Jadi nanti kita itu yang tapi mengenai ganti ruginya diskusi yang lain. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sudah lama sekali berputar-putar dan ini masih dipertanyakan lagi. Jika pada akhirnya ganja ini diregulasi nih dan diperbolehkan nih untuk medis, bagaimana kemungkinannya dan bagaimana apakah mungkin ada penyalahgunaan dan bagaimana untuk kepentingan rekreasional dan bagaimana mungkin bisa ditambah juga mungkin apakah mungkin ada mekanisme itu untuk menjaga agar tidak terjadi hal ini, mungkin apakah dengan adanya izin kemudian ada ketentuan, bagaimana mungkin dari Bang Dira dulu gimana Bang? Kayak sekarang gini deh, air keras aja bisa disalahgunakan kan, kayak maksudku iya kan, itu segala sesuatu sih bisa disalahgunakan gitu. Jadi walaupun ganja nanti udah bisa dimanfaatkan buat medis ya pasti ada aja penyalahgunaan. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu. Dan malah menurutku seharusnya kita tuh harus fokus sama pembenargunaan. Udah kita fokus aja sama pembenargunaan gitu, karena supaya banyak masyarakat itu bisa merasakan gitu loh. Kita kan sebenarnya tujuan kita kan itu kan, kita bicara ganja medis dari tadi ini kan sebenarnya karena kita tahu banyak banget orang di Indonesia yang sakit dan butuh alternatif pengobatan yang aman dan murah kan gitu. Kalau pengobatan yang ada itu ternyata orang waktu kebetulan aku diskusi di acara bukan Rosi waktu itu sama Mbak Andini Effendi kan, waktu itu ada Prof dari farmakologi UI, dia bilang semua obat itu ada resikonya.
dan bisa disalahgunakan juga gitu. Obat-obatan yang ada nih yang sekarang sudah terstandarisasi dan dipakai sama dokter-dokter tuh bisa disalahgunakan gitu, dan bisa jadi berbahaya, orang bisa ada yang overdosis, orang bisa ketergantungan dan lain-lain gitu. Jadi itu sesuatu yang mustahil sih untuk kita hilangkan sih, Mas, penyalahgunaan, tapi kita fokus ke penyalahgunaan. Terus pertanyaannya apa? Rekreasi ya? Untuk kepentingan rekreasi, ya sama sih. Jadi disalahgunakannya itu untuk kepentingan rekreasi gitu maksudnya. Ya, rekreasi itu bukan penyalahgunaan sih sebenarnya. Oke, siap. Tapi menurut itu kita buat di diskusi yang jangan sekarang lah gitu ya. Kayak nanti nambah 1 jam lagi. Karena itu akan lebih kontroversi tuh. Itu akan lebih kontroversi dong gitu. Itu nanti. Step by step lah gitu. Yes. Kemudian kalau dari Bang Hari gimana Bang? Apakah kalau misalnya terkait sama revisi UU narkotik nih, jika akhirnya sudah diperbolehkan untuk ganja medis, apakah ada potensi untuk penyalahgunaan itu semakin lebih besar gitu misalnya? Karena ini ada concern dari para partisipan. Kalau menurut saya tadi Bang Dira udah jelaskan itu cukup jelas bahwa obat saja masyarakat masih melakukan penyalahgunaan. Betul. Ya. Jadi bukan alasan lah ya untuk kemudian ini ada nanti ada rentang penyalahgunaan terus habis itu tidak bisa digunakan untuk medis, itu harusnya bukan merupakan sebuah alasan yang kuat. Iya. Oke. Nah kemudian kalau Maria gimana? Ya, terkait dengan penyalahgunaan sebenarnya zat apa sih yang maksudnya bahkan alkohol aja itu bisa disalahgunakan, tapi itu regulasinya ada, itu pertama, dan itu penggunaannya untuk rekreasi. Kedua, kalaupun memang kemudian regulasi ganja medis ini terjadi, sudah ada regulasinya, tetap ada yang melakukan penyalahgunaan, kemungkinan itu tetap ada. Kita tidak menegasikan kemungkinan bahwasanya penyalahgunaan tetap akan terjadi. Tapi gini, penyalahgunaan narkotika, termasuk mungkin ganja, penyalahgunaannya itu kan isu kesehatan ya. Dan memang baik di WHO maupun di UNODC sudah sepakat bahwasanya isu narkotika ini merupakan isu kesehatan. Jadi kalaupun ada penyalahgunaan, seharusnya yang ditekankan adalah rehabilitasi, bukan pendekatan hukum pidana, kriminalisasi, masukkan ke penjara semuanya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Sejak awal, penggunaan pendekatan hukum pidana untuk masalah kesehatan itu sudah salah dari awal. Aku mau kasih contoh gini. Portugal itu sampai sekarang punya reputasi sebagai negara yang memenangkan war on drugs. Perang terhadap narkotika, itu reputasinya ada di Portugal. Dan Portugal ini menggunakan pendekatan kesehatan. Jadi mereka tetap melarang, mengilegalisasi penyalahgunaan narkotika. Tapi kalaupun ada yang melakukan penyalahgunaan, pendekatan pertama mereka adalah pendekatan kesehatan. Mereka ada membentuk suatu lembaga, semacam lembaga pekerja sosial, mungkin padanannya di Indonesia. Mereka akan mencari tahu sebenarnya apa sih yang membuat seseorang ini kemudian lari ke penggunaan narkotika. Dari situ direhabilitasi, dan memang setelah menggunakan pendekatan itu, ya mereka jumlah penyalahgunaan narkotika itu berkurang drastis dengan pendekatan itu. Jadi memang sebenarnya kalaupun ada penyalahgunaan, pidana bukan solusi. Mekanisme yang tepat untuk pidana bukan solusi untuk hal ini. Selalu bukan solusi. Oke. Iya, karena itu ada ultimum remedium. Gimana Bang? Kalau alasannya karena sesuatu bisa disalahgunakan terus ilegal, ya harusnya semua barang di dunia ini ilegal gitu. Iya kan? Iya. Gitu aja sih. Oke, siap. Kemudian Bang Hari, sebenarnya kalau di kondisi di Kupang sendiri, bagaimana sih Bang sebenarnya respon dari masyarakat Kupang terkait dengan isu ini? Kemudian apakah dari media-media, kemudian dari publik ini sebenarnya menyampaikan concern gitu terkait dengan kasus Rehat Rossi ini? Bahwa reaksi masyarakat di Kota Kupang bahwa meminta Rossi ini harus dibebaskan, kalau tidak dia rehabilitasi, membantu dia untuk merehabilitasi medis, sehingga membantu dia untuk menyembuhkan sakit saraf terjepitnya. Siap, berarti sebenarnya dari publik pun juga ini kan salah satu keadilan itu kan ada balik lagi kepada masyarakat, dan itu kan diwakilkan oleh hakim. Seharusnya mungkin bisa didengarkan ya dari pihak hakim pengadilan Kupang, bahwa sebenarnya juga ada desakan dari masyarakat dan juga ada desakan dari amikus juga dari koalisi masyarakat sipil. Oke, sebenarnya
Sepertinya sih ini isi chatnya sih udah tinggal saling ribut satu sama lainnya masing-masing, ya kan? Nah, udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diadres lagi. Oke. Dan ini karena juga sudah mendekati di jam 8:30. Oke, jadi kayak kita mulai untuk closing statement aja gitu. Jadi pertama dari Maria dulu deh. Closing statement-nya bagaimana, dan kemudian dari terkait sama, dan juga ganja medisnya secara umum, dan kemudian terkait sama kasus Reinhard Rossi. Oke, mungkin dari hasil diskusi kita sebenarnya pada akhirnya kembali ke poin-poin amikus yang telah dikirimkan oleh koalisi ya, tentang hak atas kesehatan, tentang pemanfaatan ganja untuk medis, yang sebenarnya pemanfaatan ganja untuk medis itu sendiri pun tidak seharusnya dipidana, tidak seharusnya dikriminalisasi. Secara peraturan pun itu sudah salah. Dan dalam kasus Rossi sendiri pun kita tetap sepakat bahwasanya ada daya paksa, ada suatu keadaan eksternal yang kemudian membuat dia terpaksa untuk menggunakan ganja. Dan seharusnya dengan mempertimbangkan kasus ini, pertama untuk kasus Rossinya sendiri, ini harus diputus bebas. Dan yang kedua, sebenarnya ini sudah untuk kasus yang besarnya yang sampai ke blow up itu udah ada 2 kan, kasus Rossi dan kemudian kasus Fidelis beberapa tahun lalu. Seharusnya ini sudah menjadi momentum bagi kita untuk setidaknya melakukan penelitian dulu, karena kan kita memang mendorongnya adalah evidence based policy, membuat suatu kebijakan, suatu peraturan itu harus berdasarkan bukti ilmiah. Jadi seharusnya ini bisa dijadikan suatu momentum untuk setidaknya mulai melaksanakan penelitian terkait potensi medis yang dimiliki oleh narkotika, terutama golongan 1, dan spesifiknya lagi salah satunya adalah ganja. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Maria. Kemudian kalau dari Bang Dira, bagaimana closing statement-nya? Udah kan ya, oke. Udah. LGN mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan sama tim koalisi, itu apa yang dikatakan sama Maria tadi. Dan buatku sih yang paling konkret ya, habis acara ini selesai nih, closing kita tutup, kayak kita harus ngirim doa sama-sama buat Bang Reinhard, supaya maksudnya apapun yang terjadi gitu ke depannya, ya kita berikan kekuatan lah, lahir dan batin gitu buat beliau dan buat Bang Hari, tim kuasa hukumnya sehat, bisa semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memperjuangkan nasibnya Bang Reinhard gitu. Kita akan selalu mendukung. Siap Bang Dira. Oke, kemudian ke Bang Hari. Cuman sebelumnya sekarang kondisi dari Bang Reinhard sendiri itu bagaimana Bang, kondisi kesehatannya terkait dengan penyakitnya? Kondisi Bang Reinhard sekarang itu dia sehat di rutan, dan bagus juga dia di rutan itu dia menjadi salah satu mengikuti salah satu kegiatan di gereja yang dimana dia menjadi seorang pemusik, dan di situ dia dibatasi dalam pekerjaannya di rutan. Dia tidak bekerja yang berat, dan dia mendapatkan kiriman berupa suplemen untuk tulang, untuk kalau merasakan sakit dia bisa meminum suplemennya. Dan menurut dia perjuangan teman-teman sudah bagus, dan dia berterima kasih kepada koalisi juga turut membantu. Oke, nah kemudian mungkin ada pernyataan penutupnya mungkin dari Bang Hari sebagai kuasa hukumnya. Kalau dari saya harus hukum dan kesehatan ini harus sama-sama berjalan, sehingga manfaat dari narkotika golongan 1 itu harus bermanfaat bagi masyarakat dan bagi majelis hakim yang mulia agar memutus dalam perkara ini, memutus dengan bebas sesuai masa tahanannya. Oke. Siap. Oke, demikian untuk diskusi hukum kali ini mengenai tentang kriminalisasi pemakaian ganja untuk medis. Terima kasih kepada para narasumber, kepada Bang Dira, kepada Mbak Maria, kepada Bang Hari.
Semoga diskusi ini bisa membantu juga bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahwa ini ada kasus lagi. Kita jangan lupa tentang kasus Fidelis, kita harus menolak lupa, jangan sampai ada korban-korban lagi di masa depannya. Tapi selain daripada itu, kita tidak boleh bermain kasuistis juga, kita harus melihat cara dengan menggunakan pandangan yang lebih besar. Kita harus dukung reformasi dari undang-undang narkotika. Ya, kita harus dukung juga sebagai masyarakat, kita juga harus bisa membantu bahwa ini ada sesuatu yang bermasalah dan harus dibenahi. Gitu. Oke, terima kasih juga kepada para peserta sudah aktif sekali di kolom chat dan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Jika masih ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan diajukan kepada para panelis masing-masing. Silakan dikontak ini ya panelis masing-masing. Mereka seharusnya sangat senang untuk berdiskusi, terutama tentang penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Oke, itu saja dari saya. Saya juga dari Lupol Academy. Saya mohon maaf jika misalnya ada kesalahan kata, misalnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, saya mohon maaf karena ada keterbatasan waktu dan juga ada keterbatasan dari platform webinar ini. Oke, terima kasih semuanya pada Bang Dira, Mbak Maria, Bang Hari. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga kasus hukumnya ini cepat selesai dan diputus bebas. Amin. Siap. Amin. Oke, sip. Oke. Dadah. Selamat malam. Siap. Selamat malam. Selamat malam.